Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari kelas C ingin mempresentasikan tentang rantai Markov di bagian diskrit. Berikut nama anggota kami. Mungkin selanjutnya bisa lanjut ke bab 1 pendahuluan. Silakan. Bab 1 mempunyai tujuan penelitian, yaitu dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan Markov chain, penerapan cara Markov chain diskrit dan kontinu, dapat mengetahui perhitungan yang dilakukan dalam menggunakan metode Markov chain, dan terakhir hasil analisis yang didapat dari metode Markov chain. Selanjutnya. Teori rantai Markov atau Markov chain pertama kali ditemukan oleh Andrei Andreevich Markov, seorang matematikawan terkenal dari Rusia. Markov terkenal lewat teori bahwa suatu kejadian berikutnya tergantung hanya pada keadaan saat ini dan bukan pada kejadian di masa lalu. Sementara menurut Lange, rantai Markov terdefinisi oleh matriks peluang transisi. Matriks peluang transisi merupakan suatu matriks yang membuat informasi yang mengatur perpindahan sistem dari suatu state ke state lainnya. Ada dua jenis rantai Markov, yaitu rantai Markov diskrit dan rantai Markov kontinu. Untuk mengetahui jenis mana yang akan digunakan, dapat dilihat dari durasi kasus tersebut berlangsung. Jika kontinu, waktunya berlangsung secara berkepanjangan. Sementara diskrit merupakan fenomena yang jarang terjadi atau hanya terjadi sekali pada saat itu saja. Kemudian bab 3 pada metode penelitian, langkah-langkahnya sama dengan penelitian sebelumnya. Pada bagian pengambilan data diambil variabel jumlah pengguna 4 merek kartu GSM internet prabayar. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil beberapa data berdasarkan studi literatur yang kami pilih, yaitu dalam jurnal yang berjudul Analisis Rantai Markov untuk mengetahui peluang perpindahan merek kartu internet GSM prabayar oleh Yuri Indah Pertiwi, Sigit Nugroho, dan Dian Agustian. Selanjutnya adalah sampel penelitian terdiri dari 245 responden. Dari hasil kuesioner yang terkumpul diperoleh hasil merek kartu internet yang digunakan oleh responden adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah membuat tabel peluang transisi yang didapatkan dari pola perpindahan merek kartu internet GSM. Contohnya, Telkomsel jumlah respondennya 30 dibagi dengan jumlah responden sebelumnya 50 didapatkan hasil 0,6. Begitu pun seterusnya hingga membuat matriks peluang transisi. Selanjutnya adalah menentukan klasifikasi state berdasarkan peluang matriks peluang transisi. Diagram transisi dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah aksesibel. Aksesibel di sini state 0 dapat diakses dari state 1. Artinya jika ada responden yang setelah menggunakan Telkomsel berpindah ke merek kartu Indosat. Berdasarkan diagram transisi, hampir seluruh state dapat diakses atau aksesibel. Selanjutnya adalah communicate. Secara sederhana adalah hubungan timbal balik antar state. Berdasarkan diagram transisi dapat dilihat hampir seluruh state itu communicate. Selanjutnya adalah rekuren dan transient. State dikatakan rekuren jika proses I kembali ke state I, sedangkan transient jika proses I tidak pernah kembali ke state I lagi. Dapat dilihat dari diagram transisi hampir keseluruhan itu rekuren. Selanjutnya adalah absorbing state. Berdasarkan matriks peluang transisi P, dapat dilihat bahwa tidak ada state yang absorbing karena P tidak sama dengan 1. Artinya, jika setelah memasuki state I, proses akan meninggalkan state I. Selanjutnya adalah menentukan limiting probability berdasarkan matriks peluang transisi. Kemudian disubstitusi dan dieliminasi sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya ada bab 5 analisa pembahasan melalui perhitungan sebelumnya dapat dihasilkan sebagai berikut. Artinya untuk jangka panjang peluang responden mahasiswa 1 Matematika FIPA UNIB yang menggunakan merek kartu internet Telkomsel adalah 13%, lalu yang menggunakan merek internet Indosat adalah 27,8%, lalu Axiata adalah 26,4%, selanjutnya Uchion adalah 26,2%, dan yang terakhir adalah merek Smartfren adalah 32,2%.
Untuk kesimpulan, Markov chain sendiri terdefinisi oleh matriks peluang transisi, yaitu suatu matriks yang membuat informasi yang mengatur perpindahan sistem dari suatu state ke state lainnya. Nah, Markov chain sendiri dibagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue. Yang membedakan hanyalah dalam jangka panjang dan hanya kasus terjadi sekali saja. Yang ketiga, analisis rantai Markov sendiri mempunyai syarat-syarat yang memperhatikan sifat seperti jumlah probabilitas transisi untuk suatu kejadian awal dari sistem harus selalu 1, dan probabilitas transisi harus konstan atau tidak berubah. Selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.